Ya, selamat siang teman-teman, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesi pembelajaran 9 dan saya ingin kalian melihat video pembelajaran sesi 9 di mana di sini akan dijelaskan tentang essay atau essay ya. Tonton videonya dengan baik dari awal sampai akhir, dengarkan. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan setelah videonya selesai. Selamat menyaksikan. Mana ini videonya? Oke. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berada pada sesi 9, yaitu tentang esai. Esai adalah salah satu jenis tulisan yang digunakan untuk memaparkan kejadian atau peristiwa tertentu di masyarakat. Menurut Dalman, disampaikan bahwa esai merupakan sebuah tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang dicoba untuk dinilai oleh penulis tersebut. Sedangkan menurut Wijayanti, esai didefinisikan sebagai suatu tulisan yang menyampaikan kejadian yang terjadi di masyarakat atau lingkungan, berupa fakta dan bisa juga pengalaman. Selain itu, juga berisi pendapat atau pandangan pribadi penulis tentang hal yang sudah dibicarakan, sehingga bisa berisi argumen dari penulis tersebut. Dengan kata lain, esai kemudian bersifat argumentasi dan subjektif. Esai bisa diartikan sebagai salah satu karya tulis ilmiah yang menyampaikan hasil rangkaian fakta berupa hasil pemikiran, gagasan peristiwa, gejala, dan juga pendapat. Ciri-ciri esai yang pertama adalah memiliki pola komunikasi yang lugas dan jelas, disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain. Isi esai, penulis akan fokus pada hal-hal penting dan dianggap menarik dari suatu objek maupun subjek. Berikutnya, harus memenuhi kriteria penulisan. Dalam esai terdapat pendahuluan, pengembangan isi, dan juga bagian akhir atau pengakhiran. Singkat. Ciri berikutnya adalah singkat. Karena memang hanya terdiri dari satu atau beberapa lembar, bahkan kebanyakan satu lembar saja, sehingga membuat tulisan ilmiah ini bisa dengan cepat dibaca sampai tuntas. Ciri khas esai sesuai dengan pandangan, sikap, pemikiran, dan juga dugaan dari penulis dan pendirian penulis tersebut. Adapun beberapa jenis esai diantaranya adalah deskriptif. Esai deskriptif dan sesuai dengan namanya, jenis ini berisi tentang pendapat dan cara pandang penulis mengenai suatu objek atau subjek tulisan yang kemudian disampaikan secara deskriptif atau dijelaskan dengan detail. Berikutnya adalah tajuk. Jenis ini mempunyai satu fungsi khusus, yakni menggambarkan pandangan atau sikap media terhadap topik dan isu di tengah masyarakat. Selanjutnya, cukilan watak. Jenis ini memberikan hak atau kebebasan kepada penulis untuk memaparkan beberapa segi kehidupan individu atau segi kehidupan dari seseorang, bisa juga dari kehidupan pribadi penulis tersebut. Esai pribadi. Ini adalah personal esai atau ditulis seorang penulis dan berisi pemaparan pengalaman dan kegiatan pribadinya. Reflektif, disampaikan secara formal dan berisi mengenai suatu hal yang diungkapkan secara mendalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati. Sebab secara umum topik dalam esai ini adalah kematian, kehidupan, politik, pendidikan, dan bisa juga mengenai hakikat manusia. Esai kritik. Jenis ini menjelaskan mengenai pandangan dari penulis terhadap suatu seni dan umumnya merupakan seni tradisional. Sekarang kita bergeser ke struktur penulisan esai. Pendahuluan. Dalam esai ini berisi latar belakang dan juga pendapat pribadi dari penulis.
Adapun untuk isinya sendiri adalah membahas topik atau tema yang hendak dibahas. Setelah pendahuluan, ada isi atau pembahasan. Penulis menyampaikan inti topik lengkap dengan penilaian atau pandangan penulis dengan detail dan terstruktur. Penulis menjelaskan secara kronologis sehingga pandangannya bisa dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Melalui bagian isi ini pula, penulis bisa menjelaskan apapun sedetail mungkin sesuai keinginannya. Selanjutnya adalah penutup atau kesimpulan. Bagian akhir atau penutup dari esai adalah kesimpulan yang juga sering disebut sebagai penutup. Pada bagian ini, penulis akan menyampaikan rangkuman dan juga ringkasan inti dari apa yang disampaikan di bagian sebelumnya. Berikut adalah langkah membuat esai. Pertama, menentukan tema atau topik yang ingin dibicarakan oleh penulis. Selanjutnya, membuat outline atau garis besar dari topik yang telah ditentukan agar pembahasan terfokus. Kemudian, menuliskan pendapat sebagai penulis dengan singkat dan padat namun jelas. Berikutnya adalah mulai menulis sebuah esai dan bisa dimulai dengan memilih poin-poin penting yang akan dibahas. Setelah itu, menyusun paragraf pertama yang nantinya berperan sebagai pendahuluan. Dan berikutnya adalah menyusun bagian kesimpulan dan menjadi bagian penting karena saat menulis opini, maka wajib memberi kesimpulan di akhir. Baik Bapak Ibu, semoga materi tadi bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Minasan, konnichiwa. Twice no Mina desu. SK2。ジェノプティクスウルトオーラエッセンス、本当に大好きで、私は時々睡眠不足の時もあるんですが、肌がパッと明るく輝くように感じています。Baru ABC Kecap Manis Plus, daging asap New Zealand berkualitas kedelai hitam ABC legendaris berpadu sempurna. Hasilnya adalah rasa yang istimewa. Pada sesi 10, kita akan membahas tentang proposal penelitian dan kegiatan. Sebelumnya kita harus memahami apa itu proposal. Pada dasarnya, proposal adalah sebuah usulan, rencana, atau tawaran. Menurut KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Sedangkan dalam bahasa Inggris, proposal itu disebut sebagai something that is presented to a person or a group of people to consider. The act of presenting a plan, suggestion, etc. to a person or group of people. Sedangkan menurut KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Ada dua jenis proposal, yaitu tentang penelitian dan tentang kegiatan. Berbicara tentang proposal penelitian atau kegiatan, haruslah didesain dengan benar berdasarkan kerangka pemikiran yang dirujuk dari penetapan masalah, metode, dan teknik pelaksanaannya. Selain itu, juga harus disusun secara objektif, sistematis, dan terencana dalam mengeksplorasi masalah. Kemudian harus diungkapkan secara akurat dalam gaya penulisannya terkait dengan isi dan formulasi bahasa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain proposal, di antaranya seluruh isi dan gagasan dalam proposal harus disampaikan dengan bahasa Indonesia yang baku. Selain itu, harus juga disusun dengan struktur teks yang tepat, yang tahapan-tahapan di dalamnya direalisasikan dengan genre mikro yang tepat. Beberapa unsur-unsur proposal diantaranya adalah pertama, latar belakang dilakukannya penelitian. Kedua, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ketiga, manfaat atau pentingnya penelitian.
Keempat, tinjauan teoritis yang menguraikan acuan teori utama atau ground theory dan elaborasinya, serta keterkaitannya dengan berbagai hasil penelitian terdahulu. Dan berikutnya adalah kerangka pikir atau bingkai acuan, frame of reference, dalam melakukan penelitian terhadap masalah itu. Kemudian kita harus belajar menelusuri dan menganalisis model teks proposal. Asumsi atau hipotesis yang akan diuji, kita harus pahami itu. Kemudian sumber data atau subjek penelitian, selanjutnya instrumen pengumpulan data yang akan digunakan, lalu metode atau prosedur penelitian, teknik analisis data yang akan dilakukan, dan daftar pustaka. Beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membentuk struktur teks proposal penelitian, yaitu pertama, kita harus memulai dari pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan hipotesis. Masuk ke poin selanjutnya adalah landasan teori. Kemudian disusul dengan tinjauan pustaka, diikuti dengan metodologi penelitian, dan kemudian daftar pustaka serta lampiran. Mari kita mulai dari pendahuluan. Bagian ini berfungsi untuk memberikan latar belakang pemikiran yang bertujuan untuk menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian. Kemudian menentukan pokok masalah yang akan diteliti, termasuk pentingnya masalah itu. Kemudian menentukan tujuan yang akan dicapai melalui pendekatan atau metode atau teknik tertentu. Latar belakang penelitian merupakan logika pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian. Pada bagian ini mencakup pertanyaan mengapa pokok masalah dalam penelitian perlu diteliti. Kemudian bagaimana pokok masalah akan diteliti baik secara teoritis maupun metodologis. Selanjutnya, apa yang akan dihasilkan penelitian ini dan apa pula akibatnya seandainya tidak diteliti. Kita beralih ke rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah harus berisi beberapa hal, diantaranya berisi pokok persoalan yang akan diteliti. Kemudian, rumusan masalah dapat dinyatakan dalam kalimat tanya. Rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dikaitkan dengan strategi penelitian tertentu, seperti etnografi, fenomenologi, studi kasus, atau grounded research. Verba yang digunakan bersifat eksploratif sesuai dengan jenis strategi penelitian kualitatif yang ditetapkan. Untuk menunjukkan keterbukaan penelitian kualitatif dapat mengawali dengan kata bagaimana atau apa. Pada penelitian kuantitatif, rumusan masalah adalah membandingkan kelompok variabel bebas untuk melihat dampaknya terhadap kelompok variabel terikat. Kemudian menghubungkan antara satu atau berbagai variabel dengan satu atau beberapa variabel lainnya. Berikutnya mendeskripsikan respon terhadap variabel bebas atau variabel terikat. Ciri rumusan masalah penelitian yang baik antara lain visible, jelas, signifikan, dan etis. Tujuan penelitian merupakan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Selain itu, tujuan harus relevan dan konsisten dengan identifikasi masalah, rumusan masalah, dan proses penelitiannya. Kemudian, tujuan juga harus menunjukkan mengapa peneliti ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin dicapai. Sangatlah penting tujuan ini agar penjelasannya harus disampaikan pada subbas khusus. Untuk itu, perlu dibingkai dalam paragraf dan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Berisi rencana jawaban terhadap pokok persoalan penelitian. Adapun strategi penulisan, yaitu gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau sasaran.
Tujuan ini berfokus pada satu fenomena, sedangkan pada kuantitatif menunjukkan dua atau lebih variabel yang berelasi atau yang dapat dibandingkan. Gunakan verba tindakan pada penelitian kualitatif seperti menemukan, mendeskripsikan atau mengamati pengalaman atau disebut dengan fenomenologi, memahami, etnografi, mengembangkan, penelitian pengembangan, menyajikan penelitian deskriptif, kemudian penelitian kuantitatif seperti hubungan antara, perbandingan antara, dan pengaruh terhadap. Tunjukkan para partisipan atau subjek penelitian Anda. Tempatkan variabel bebas terlebih dahulu, diikuti variabel terikat atau juga variabel kontrol. Ruang lingkup penelitian. Kita harus memberikan pembatasan materi atau variabel yang digunakan, seperti berapa banyak subjek yang akan diteliti, luas lokasi penelitian, materi yang dikaji, dan sebagainya. Hipotesis, jawaban sementara dari masalah yang diteliti. Hipotesis tidak selalu muncul pada semua proposal. Jangan lupa menyertakan landasan teori yang berfungsi untuk menyajikan ulasan teoritis dengan memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang diteliti. Kemudian sertakan tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Baik teori maupun penelitian yang diulas diarahkan kepada pemecahan masalah yang diteliti. Sehingga setelah ulasan itu selesai dilakukan dan hasilnya dilaporkan, diketahui apakah teori tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut dan apakah penelitian ini dapat menutup kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya. Teori yang digunakan berada di bawah payung ilmu tertentu, mencakup wilayah ilmu dengan parameter tertentu, dan mengikuti pandangan atau paradigma gagasan tertentu dalam penerapannya. Ulasan penelitian sebelumnya dapat mempertegas posisi penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah bagan analisis dalam membuat sebuah proposal. Bisa dicermati dari bagan ini, Bapak Ibu. Kemudian kita beralih ke metodologi penelitian. Adapun tahapannya dimulai dari waktu dan lokasi penelitian, atau biasa disebut dengan latar atau setting penelitian. Sumber data penelitian adalah wujud data dan tempat data diperoleh, serta dengan teknik apa data diperoleh dan dianalisis. Kemudian alur penelitian, prosedur atau langkah-langkah penelitian. Genre mikro yang digunakan terdiri dari deskripsi, laporan, dan prosedur. Metode penelitian berisi gambaran keberadaan dan posisi variabel penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan menganalisis data. Dalam uraian ini juga dijelaskan model hubungan antar variabel yang akan diuji dan bagaimana hubungan variabel itu. Setiap butir uraian mencakup jawaban tentang apa keberadaannya, mengapa alasannya, dan bagaimana pelaksanaannya. Beberapa subbab dari metodologi penelitian, diantaranya pendekatan, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data. Kemudian, jangan lupa untuk membentuk struktur teks proposal penelitian, kita harus menyertakan daftar pustaka dan lampiran. Model penulisan umumnya menggunakan sistem American Psychological Association atau sistem Harvard. Berikut adalah contoh daftar pustaka, bisa diperhatikan Bapak Ibu. Berikut adalah struktur teks dan hubungan genre pada teks proposal penelitian, bisa diperhatikan pada tabel di layar Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan untuk ini?
Ada pertanyaan untuk penjelasan dari sesi pembelajaran kita 9? Apabila tidak ada pertanyaan, saya rasa kalian juga bisa buka PowerPoint-nya ya. Di situ juga bisa ada penjelasannya. Kalau kalian videonya ini kira-kira kecepatan atau belum bisa dipahami, kalian bisa lihat langsung di PowerPoint yang sudah saya berikan di materi sesi pembelajaran 9. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, saya akan menjelaskan tentang nilai UTS. Nilai UTS kalian sebelumnya saya nilai tugas 1 dulu ya. Untuk nilai tugas 1 saya sudah berikan. Apabila kalian belum bisa melihat nilai tugas 1, email saya, formatnya recheck atau apa ya, bukan revisi ya jatuhnya. Minta nilai judulnya apa ya? Kalau tugas 1 aja. Tugas 1 kelas apa gitu ya. Namanya kan kalau nama mungkin sudah tertera ya, tapi judul dari email yang ingin kalian misalnya, kok Bu Rati sudah berikan nilai tugas 1 tapi saya belum dapat. Kalian email saya, formatnya, judulnya nilai tugas 1, buka kurung, kelas. Ya. Jadi nanti silakan yang belum bisa melihat nilai tugas 1, silakan email saya. Untuk nilai UTS, saya masih memberikan kesempatan kepada kalian yang belum memberikan jawaban. Silakan kirim jawabannya. Saya masih tunggu jam 23.59. Saya di sini akan share kalian tentang tugas UTS, soal jawaban UTS kalian. Ini saya akan share screen. Saya belum bisa berikan nilai. Kalian sudah perhatikan ya. Nama kalian. Apakah sudah masuk semua atau belum? Ya, perhatikan. Saya tidak panggil nama kalian, tapi silakan dilihat apakah nama kalian sudah masuk ke dalam downloadan saya atau unduh saya di tugas UTS, maaf, di ujian tengah semester. Ada 64, kalian perhatikan baik-baik nama kalian apakah sudah ada atau belum. Nilainya masih saya sembunyikan ya. Yang belum ada namanya silakan, Bu. Saya belum ada, saya kirim sekarang. Maaf, terlalu cepat. Ini ada 64 ya. Dari bawah ke atas. Ya. Bagaimana? Sudah ada nama kalian semua di situ? Sudah? Ada, Bu. Sudah ya? Sudah ya, aman ya. Berarti ada 24. Aman. Ya, saya punya jumlah mahasiswa di kelas saya punya jumlah peserta di kelas saya 70, tapi yang baru masuk 64. Tolong disampaikan ke teman-teman yang bagi kalian, teman aku belum masuk yang ini, tolong sampaikan ke beliau untuk mengirim segera jawaban UTS.
Saya masih tunggu ya. Sampai nanti malam dan mudah-mudahan Senin kalian sudah bisa melihat nilai UTS. Ada pertanyaan atau ada kendala tidak di UTS kita? Ada Bu, aman. Ada kesulitan atau apa sih pertanyaannya susah atau ininya bagaimana gitu? Ada Bu. Soalnya terlalu susah Bu Rati. Bu Rati ini apa? Jawabannya agak ribet nih Bu Rati gitu. Ada tidak? Ada kendala atau tidak? Cukup mudah untuk kalian kerjakan? Ceritakan diri Anda dari mulai pendidikan SD sehingga menjadi mahasiswa Universitas Berasia. Sepertinya kalau membuat paragraf itu kan selalu ada perkenalan atau pembukaan, ya, pembukaan. Yang saya sudah baca beberapa, yang saya sudah koreksi beberapa dari kalian jawaban, memang ada yang langsung mungkin beliau ini tidak membaca pertanyaannya dengan baik atau teliti. Jadi langsung saya sekarang kerja di sini. Sedangkan di sini poin yang pertama adalah ceritakan diri Anda dimulai atau dari mulai pendidikan sekolah dasar. Tetapi dalam hal ini kalian harus menyebutkan juga perkenalan, sapa atau apa ya, seperti layaknya orang memperkenalkan diri tapi secara teks gitu kan. Itu yang namanya pembukaan. Perkenalkan, nama saya adalah ini, saya lahir di sini. Lalu itu adalah pembukaan. Jadi sebelum masuk ke dalam cerita kalian yang pada sekarang ya, pada saat sekarang, ini kan saya minta dari mulai pendidikan SD hingga menjadi mahasiswa. Berarti kan dari SD kalian punya penjelasan lagi di tengah-tengah. Nah, apakah di tengahnya ini SMP kalian mendapat nilai skor yang bagus atau di SMA-nya kalian prestasi, itu bisa diceritakan juga. Jadi tidak langsung habis dari SD, masa kecil saya bahagia, SD saya seperti ini, dan sekarang saya kuliah di sini, dan bekerja di sini. Itu bukan suatu rincian, ya, bukan rincian kayak paragraf. Dan di sini kan kita paragrafnya narasi, gitu ya, dibuat sebanyak 200 kata. Ada beberapa yang di bawah 200, ada yang lebih dari 200. Terima kasih. Tapi dibuatlah semenarik mungkin. Karena kan narasi bikin seseorang atau pembacanya tertarik dengan paragraf kalian, ya. Jadi kira-kira kalian buka-buka lagi aja nih. Aduh, kurang menarik. Berarti ya nilainya pun ya biasa. Semoga nanti yang ini ke depannya ya, untuk tes atau ada UTS, ada UAS. Untuk ujian akhir semesternya, apabila diminta untuk membuat artikel, bikinlah untuk membuat si pembaca ini tertarik dengan cerita kalian, ya. Jadi jangan kayak saya sekolah di sini, saya lulusan dari sini, pekerjaan saya sekarang ini. Pembaca seperti oh ya udah datar gitu. Buat menarik. Di dalam pekerjaan saya ada yang sulit nih, kesulitannya ada di sini. Ketika saya SMP misalnya nih ya kita pembahasan nomor 1 dulu. Di SMP kan ada yang namanya pembukaan, terus paragraf pertama dan body paragraf atau badan paragraf, yaitu seperti inti dari cerita kalian. Ceritain, bikin menarik. Jadi pembaca juga akan terus membaca dari awal sampai akhir. Kalau penjelasan kalian cuma ya udah cerita aja deh tentang pengalaman saya udah gitu, tapi tidak ada klimaksnya, dalam arti kata pencapaian suatu cerita di dalam paragraf tersebut. Jadi kayak pembaca ya udah begitu aja. Bikin menarik untuk kedepannya ya, bikin menarik sebuah artikel, bikin menarik sebuah cerita. Jadi tidak bikin pembaca ya udah hanya segitu aja ya. Ya, untuk kedepannya bikin menarik lagi apabila diminta untuk membuat paragraf.
Yang kedua, soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Kalian kreatif dengan melihat gambar di atas ini, buat teks 4 atau 5 paragraf. Nah, di situ misalkan ini 4 sampai 5 paragraf. Paragraf pertama apa? Yaitu kalimat pembuka. Kalimat pembuka dengan cara ini adalah sebutkan dulu ini bendanya apa, ini bentuknya seperti apa. Lalu di paragraf kedua, gunanya apa sih benda tersebut? Pemakaiannya seperti apa sih benda tersebut? Gitu. Yang ketiga, ini akan menjadi seperti apa bendanya? Bisa untuk apa sih, membuat rumah kah, atau bisa untuk bikin pondasi jalanan yang halus itu ya. Lalu yang kelima, penutup. Akhirnya atau dari gambar ini bisa disimpulkan kalau gambar ini bukanlah struktur jalan yang baik misalnya. Jadi di akhir cerita itu kalian conclusionnya atau penutupnya, penjelasannya ya. Jadi di sini juga ada kan memiliki paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Seperti ditekankan kan paragraf isi seperti apa gitu ya. Jadi jangan bikin artikel atau paragraf yang biasa-biasa aja. Bisa kalian masukkan juga dengan kutipan. Misalnya menurut Pak Lurah, ada kutip, jalanan harus bagus, jangan dibikin jelek. Gunakan batu ini untuk bikin jalan bagus. Bisa ya, itu lebih menarik lagi buat kalian ya. Saya sudah membaca beberapa, ada yang seperti itu dan ada juga yang sudah 4 paragraf, 5 paragraf. Nah, ini juga yang teks yang ketiga kan beri judulnya apa? Nah, bikin judul yang semenarik mungkin. Ya, ada beberapa yang menarik, ada beberapa yang cuma batu diam. Ada membuat saya tertawa sedikit atau senyum sedikit, ya udah. Memang itu ekspresi kalian ya, kreasinya kalian, kreativitasnya kalian seperti itu membuat paragraf. Lalu gunakan ejaan yang baik dengan tanda baca, seperti yang tadi saya bilang, ada kutipan, ada tanda seru, ada tanda tanya, ada koma, ada titik, dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di UTS kita. Semoga di UAS yang selanjutnya, apabila ada soal seperti ini, saya sarankan buatlah paragraf pertama, menarik. Bagaimana menarik? Bikin para pembaca itu penasaran dengan cerita kalian di awal. Lalu masuk di pembahasan kedua, baru diceritakan. Ketiga, diceritakan. Penutup, akhirnya seperti ini. Gitu. Ya, saran saya seperti itu. Semoga nanti UAS atau ujian akhir semesternya pertanyaannya tidak terlalu susah atau lebih mudah ya. Sepertinya sih artikel. Kalau ini kan hanya paragraf ya. Kalau artikel, kalian buka-buka lagi artikel itu seperti apa. Dan buka-buka lagi sesi pembelajarannya untuk kalian. Karena kalian ini bukan anak SMP, SMA yang istilahnya cara pemikirannya cuma ya udah menjelaskan batu ya udah batu gitu. Tapi kreativitas kalian. Saya bangga kalau kalian sudah membuat paragraf menarik, bagus. Tapi untuk kedepannya lagi buat kreativitasnya tambahin lagi ya. Ada pertanyaan untuk soal UTS atau jawaban UTS? Aman sementara, Bu. Ya, ditunggu nilainya hari Senin keluar ya. Untuk saat ini sampaikan ke teman-teman yang belum mengirimkan jawaban, masih saya tunggu ya. Baik, saya stop screen. Saya rasa Baik, Bu. Ya, Pak Arifin. Tidak ada pertanyaan, Bu. Oh ya, maksudnya aman Bu gitu ya. Ya. Baik. Ya. Oke, sudah ada peserta 20. Saya mungkin akan saya screenshot sebentar karena saya suka lupa ya sama absen. Jadi ada 19 dengan saya 20. Ya. Saya sudah screenshot. Terima kasih kalian yang sudah hadir di sini. Sampaikan ke teman-teman apabila atau ke diri kalian sendiri juga apabila ingin revisi tentang nilai, absen, dan pertanyaan lewat email saja. Ya, barusan tadi saya baca ada WhatsApp yang tidak masuk, tolong sampaikan saja email.
Karena kalau WhatsApp suka terlewat dengan saya, ya. Format untuk email revisi nilai, revisi kehadiran, judulnya revisi absen, buka kurung kelas. Kalau untuk nilai UTS, tugas 1, buka kurung kelas. Revisi nilai UTS, buka kurung kelas, ya. Itu saja saya rasa yang bisa saya jelaskan di sini. Tetap semangat belajar walaupun kalian jarak jauh atau via online, ya. Aktif di dalam kelas meskipun misalkan tidak ada Zoom dari para pengajar, dan tetaplah banyak bertanya kepada pengajar atau interaksi dengan pengajarnya. Jadi bisa dibilang nanti ada nilai plus-plusnya tersendiri bagi saya. Kalau yang hanya mendengarkan atau ya sudah seperti itu, ya mungkin nilainya juga biasa-biasa saja ya. Tetap semangat, salam sehat, semoga sehat-sehat selalu, salam buat keluarga, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Terima kasih.